Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audio Pratama Nagara dengan NPM 1814131066. Saya berasal dari jurusan Agribisnis kelompok 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdyanisa Salsabila, NPM 1814211009 dari jurusan Agribisnis kelompok 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Kurniasari, NPM 1814131029 dari jurusan Agribisnis kelompok 33. Indonesia merupakan sebuah negara yang di dalamnya kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Sektor yang menjadi andalan Indonesia salah satunya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian terbagi ke dalam beberapa subsektor utama yang di dalamnya terdiri dari subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan, dan subsektor perikanan. Subsektor perikanan merupakan salah satu subsektor unggul yang dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan. Subsektor perikanan pada tahun 2020 menyumbang PDB sebesar 2,8% dari total keseluruhan subsektor pertanian yang menyumbang 13,7% perekonomian di Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara maritim. Dalam hal ini artinya Indonesia memiliki luas wilayah perairan atau laut, yaitu sebesar 2/3 kali lebih luas dari daratan yang ada. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua bahwa potensi perikanan di Indonesia sangat kuat dan sangat besar apabila dikembangkan dan juga untuk mewujudkan kemandirian pangan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data kewilayahan Republik Indonesia melalui Badan Informasi Geospasial atau BIG serta Pusat Hidrografi dan Oceanografi atau Pushidros TNI Angkatan Laut, luas total wilayah perairan Indonesia mencapai 6,32 juta kilometer persegi. Tentu hal ini melebihi luasan daratan yang ada di Indonesia, yaitu hanya mencapai 1,90 juta kilometer persegi. Diketahui bahwa produksi perikanan di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah produksi perikanan air laut dan yang kedua adalah produksi perikanan air tawar. Tentulah dalam melakukan produksi baik itu air laut ataupun air tawar harus dilakukan dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan beberapa aspek yang dapat mendukung daya tumbuh ikan lebih sehat dan lebih baik. Produksi perikanan harus ditopang dengan berbagai teknologi canggih dan juga pengelolaan yang baik sehingga dapat menghasilkan tingkat produksi dan produktivitas yang diharapkan. Menurut data laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pada tahun 2020, produksi perikanan di Indonesia mencapai 18,44 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa dengan luas perairan yang ada dan potensi perikanan yang ada, maka produksi perikanan di Indonesia tentulah dapat ditingkatkan lebih lanjut. Maka dari itu, dengan produksi yang ada akan mempengaruhi tingkat konsumsi ikan bagi masyarakat Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP,
menunjukkan angka konsumsi ikan nasional pada tahun 2020 sebesar 56,39 kg per kapita. Hal ini tentulah dapat kita ketahui bahwa ikan dapat menjadi salah satu pilihan pangan yang memiliki gizi yang kaya dan juga akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Pada era industri 4.0, tentulah terjadi peningkatan digitalisasi dan juga teknologi dari seluruh sektor. Hal ini melandasi bahwa sektor perikanan, terutama dalam hal budidaya ikan, baik itu ikan air tawar ataupun ikan air laut, harus diiringi dengan teknologi dan sistem digitalisasi yang tepat. Dengan adanya teknologi dan sistem digitalisasi, tentulah akan meningkatkan tingkat efisiensi dari produksi sehingga meningkatkan jumlah produksi yang ada dan kualitas ikan. Beberapa teknologi canggih yang sudah diterapkan di Indonesia dapat menjadi perhatian dan juga pengembangan bagi pemerintah, sehingga setiap nelayan ataupun yang membudidayakan ikan di dalam tambak atau keramba dapat meningkatkan penghasilan dari produksinya. Sistem resirkulasi adalah teknologi pada budidaya perikanan atau organisme perairan dengan cara memanfaatkan kembali air yang telah digunakan dalam sistem produksi atau menggunakan air bekas. Sistem ini didasarkan pada penggunaan filter, yaitu mekanik dan biologis pada wadah yang terkontrol, dan bisa diterapkan pada budidaya ikan, udang, kerang, dan lainnya. Keuntungan dari sistem resirkulasi adalah efektif dalam pemanfaatan air dan lebih ramah terhadap lingkungan, karena kondisi air yang digunakan dapat terkontrol secara baik. E-Fishery adalah suatu aplikasi yang menawarkan kepada pembudidaya ikan layanan pembelian pakan, akses untuk penjualan ikan, hingga pemantauan harga ikan di pasar. Smart Feeder E-Fishery adalah tools yang dapat digunakan secara otomatis yang dapat dikendalikan dari handphone dan mencatat data pemberian pakan dan bisa dikontrol dengan menggunakan internet. Pengguna hanya tinggal memasukkan saja data jenis ikan dan jumlah pakan yang akan diberikan dengan frekuensi pemberian makannya. Keunggulan utamanya yaitu yang pertama, durabilitas. Dengan menggunakan tong yang seluruh bagiannya menggunakan material yaitu plastik, sehingga akan mengurangi pengaratan. Yang kedua yaitu fungsionalitas, yaitu dengan menggunakan warna tong pakan putih agar terlihat stok pakan yang tersisa. Dan yang terakhir yaitu kompatibilitas. Saat ini tong pakan sudah bisa memasukkan pakan dengan ukuran sampai dengan 5 mili, sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam jenis ikan. Aquaculture merupakan cara pemeliharaan organisme akuatik di bawah lingkungan yang terkendali. Aquaculture sebagai usaha untuk memproduksi biota air pada skala yang besar atau komersial, berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu, termasuk ilmu pertanian, perikanan, hukum, ekonomi, kimia, teknik, dan biologi. Secara umum, sistem budidaya biota air dikelompokkan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem semi terbuka,
dan sistem tertutup. Masing-masing sistem mempunyai sifat khusus yang berbeda, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam hal ini, tidak hanya berkisar pada bagaimana memberi makan kepada ikan, melainkan juga bagaimana memberi makan kepada ikan dengan cara yang ramah lingkungan untuk lingkungannya dan ikan-ikan. Tujuannya bukan untuk memaksimalkan pertumbuhan, melainkan untuk mengerti bagaimana ikan beradaptasi dengan berbagai ragam nutrien. Para peneliti Belanda menguji perubahan kimia di dalam air sepanjang hari, kemudian dialirkan melalui filter bakteri yang menghilangkan sampah dan memberikan oksigen. Pelaksanaan budidaya dapat menggunakan percontohan dari peneliti Belanda tersebut untuk membuat sistem pemulihan air, karena dalam melakukan uji tersebut dapat diketahui berapa banyak nutrien yang dikonsumsi ikan dan seberapa banyak nutrien yang harus dihilangkan oleh unit pemulihan air agar dapat digunakan berkali-kali. Pengetahuan dasar tentang kualitas air merupakan salah satu hal yang wajib diketahui dan dibutuhkan bagi pelaku usaha budidaya ikan dalam rangka untuk menjaga ekosistem kolam agar selalu sehat. Kolam dengan kualitas air yang baik merupakan salah satu faktor penting yang dapat menjamin kualitas dan kuantitas produksi ikan yang dihasilkan. Suhu dan pH air merupakan dua parameter dasar selain dari beberapa parameter yang ada lainnya yang digunakan untuk menjaga kualitas air kolam agar tetap sehat. Parameter-parameter tersebut harus selalu dipantau, dijaga, dan dipastikan agar selalu dalam kondisi stabil. Faktor suhu dalam lingkungan kolam akan mempengaruhi sistem pencernaan dan sistem kekebalan tubuh ikan. Suhu yang ideal bagi budidaya ikan adalah suhu yang stabil di kisaran 28 sampai dengan 30 derajat Celcius serta tidak terjadi perbedaan suhu air yang mencolok antara siang dan malam. Dalam pengecekan pH dan suhu air menggunakan IoT atau Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical atau MEMS, internet, dan QR Quick Response Code. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Perangkat pengukuran, pengendalian, dan penyajian memanfaatkan teknologi microcontroller ESP32 dengan menghasilkan kinerja 3 skema akses dan 3 desain interface. Perangkat yang digunakan yaitu ESP32, sensor suhu, sensor pH, LCD 12C, dan PCB docking.